Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Protokol Arsitektur Jaringan Komputer yaitu Presentation Layer. Di sini saya Nurul Fauzia sebagai eh, pembuat PPT yang membuat PPT. Selanjutnya, Saya Airin Sabila sebagai editor. Saya Siti Sauhide Sigianto sebagai pencari materi kelebihan dan kekurangan presentation layer. Saya Muhammad Farel sebagai mencari fungsi dari presentation layer. Saya Hikmah Julandini sebagai pencari materi manfaat presentation layer. Peran Saramli di sini peran saya yaitu mencari definisi dari protokol arsitektur jaringan komputer presentation layer. Saya Muhammad Herul Muslim yang bertugas untuk menyusun laporan. nah, adapun definisi presentation layer dalam arsitektur jaringan komputer yaitu presentation layer adalah lapisan dari model ISO yang berperan sebagai penerjemah data dengan fungsi utama translasi, enkripsi, kompresi, serta pengaturan sintaks dan semantik data. Nah, lapisan ini menjamin interoperabilitas antara aplikasi pada sistem yang berbeda, sekaligus menjaga keamanan dan efisiensi komunikasi data tanpa lapisan presentasi. Pertukaran data antar sistem heterogen akan sulit dilakukan karena adanya perbedaan format, struktur, maupun cara representasi data. Oke, selanjutnya adalah fungsi utama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini fungsi utama dari presentation layer itu dalam model OSI atau Open System Interconnection, perannya sangat penting karena ia bertindak sebagai penerjemah data antara aplikasi dan jaringan. Jadi meskipun komputer yang saling berkomunikasi punya sistem atau format yang berbeda, data tetap bisa dipahami. Ya, jadi fungsi utamanya itu ada 3 poin. Yang pertama itu menerjemahkan data. Di sini maksud dari menerjemahkan data ini, misalnya teks yang dikirim pakai format ASCII diterjemahkan supaya bisa dibaca oleh komputer lain. Yang kedua itu mengompresi data biar biar ukuran data lebih kecil dan proses pengiriman lebih cepat. Yang poin terakhir itu inskripsi dan deskripsi data. Maksudnya itu kalau data rahasia, presentation layer bisa ngasih kunci pengaman saat dikirim dan membukanya lagi di sisi penerima. Jadi singkatnya presentation layer itu kayak penerjemah sekaligus pengaman data biar data yang dikirim bisa dibaca dan dipahami oleh penerima. Nah, selanjutnya manfaat presentation layer. Manfaatnya itu yang pertama menetralisirkan data, mengubah format data dari aplikasi menjadi format yang dapat dikirim melalui jaringan dan sebaliknya saat menerima data. Yang kedua itu inskripsi dan deskripsi seperti pada fungsi tadi, melakukan pengaman data dengan inskripsi saat pengirim dan deskripsi saat penerimaan untuk menjaga kerahasiaan. Yang ketiga itu kompresi dan dekompresi, mengurangi ukuran data agar lebih efisien dan saat dikirim dan mengembalikan data ke bentuk aslinya saat diterima. Yang poin keempat, pemformatan data grafis, menformat data grafis agar dapat ditampilkan dengan benar di aplikasi penerima. Yang kelima, menyajikan data, menyediakan data dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh lapisan aplikasi. Poin yang terakhir itu menentukan tipe data. Nah, jadi presentation layer ini mengidentifikasi jenis data seperti gambar, video, teks, dan kode inskripsi agar dapat diproses dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan presentation layer. Yang pertama itu adalah kelebihan, membuat data bisa dimengerti atau interoperabilitas, di mana presentation layer berfungsi sebagai penerjemah sistem yang berbeda. Contohnya, komputer A
mengirim file teks dengan format tertentu, lalu mengubahnya ke dalam format standar agar dapat dibaca oleh komputer B. Nah, selanjutnya adalah melindungi data atau enkripsi dan dekripsi. Presentation layer mengenkripsi data sebelum mengirim agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Sementara pengirim mendekripsi data agar bisa dibuka kembali. Nah, yang ketiga adalah menghemat ruang dan waktu transfer atau kompresi. Data yang berukuran besar bisa dikompres atau diperkecil sebelum dikirim agar proses transfernya berjalan dengan cepat dan hemat. Nah, selanjutnya ada kekurangan presentation layer. Yang pertama adalah menambah kerja komputer atau overhead. Proses enkripsi, dekripsi, dan kompresi membutuhkan daya tambahan sehingga sistem bisa berjalan lebih lambat, terutama jika spesifikasi komputernya lebih rendah. Nah, yang kedua adalah kompleksitas dan kompatibilitas. Nah, di mana tidak semua perangkat atau aplikasi menggunakan algoritma yang sama. Akibatnya, data bisa gagal dibaca dan memerlukan standar atau persetujuan yang sama. Nah, yang terakhir adalah risiko keamanan jika lemah. Jika algoritma enskripsinya sudah usang, data bisa dengan mudah dibobol sehingga presentation layer jadi tidak efektif dalam melindungi data. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan yaitu contoh pemanfaatan presentation layer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kan tadi sudah jelaskan bahwasanya salah satu fungsi presentation layer yaitu adalah menjaga enkripsi. Nah, saya ambil contoh WhatsApp. WhatsApp itu enkripsi yang digunakan adalah end-to-end, di mana pesan hanya bisa diterima oleh pengirim dan penerima, bahkan WhatsApp sendiri itu tidak bisa tahu apa isi pesan kita. Nah, artinya pesan yang kita kirim dikunci atau dienkripsi di HP kita. Nah, hanya bisa dibuka atau dideskripsi oleh HP penerima, tidak ada pihak ketiga bahkan WhatsApp atau servernya yang bisa membaca isi pesan kita. Nah, adapun cara kerja enkripsi WhatsApp, satu ketika kita mengetik pesan Assalamualaikum, WhatsApp di HP akan mengubah pesan itu menjadi kode acak atau ciphertext. Terus pesan yang dikirim lewat internet, walaupun ada orang yang menyadap, yang terlihat hanyalah kode acak itu. Nah, si HP penerima punya kunci deskripsi khusus untuk membuka kode acak tadi. Jadi pesan dibuka muncul lagi, jadi teks asli Assalamualaikum. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.